kelas keberapa ya? Pertama buat Dokter Piprim. Tapi ini tiap bulan kita adakan karena saya pribadi mungkin sama dengan Dokter Piprim menemui kendala dalam menjelaskan secara lengkap segala yang kita memang harus jelaskan pada ibu atau bapak yang datang ke kita di kamar praktek ya. Jadi makanya saya minta datang. Memang imunisasi ini kan kalau dilihat jadwalnya itu banyak sekali ya. Banyak sekali itu rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memang banyak sekali. Nanti mungkin ini Dokter Piprim yang akan bicara. Saya kebetulan Satgas ASI di mana banyak juga yang sekarang masyarakat itu merasa sudah confidence dengan hanya ASI gitu ya. Jadi mentang-mentang ASI udah semuanya aja dianggap nggak perlu gitu ya. Nah sekarang saya kebagian untuk bicara tentang ini. Kami berdua biasanya duetnya di seminar nasional imunisasi. Ini kebetulan Dokter Piprim bersedia hadir ke sini, jadi terima kasih Dokter Piprim. Semua sudah tahu ya hebatnya ASI. Tapi memang ada masyarakat yang berpikir bahwa kalau ASI itu udah beres semua. Di awal iya. Di sini kita lihat ya, kalau ini saya ubah angka kesakitan. Yang benernya tuh angka kematian ya. Angka kematian bayi di Indonesia tuh cukup tinggi ya. Tetapi dengan tindakan-tindakan yang diberikan ya, misalnya kalau ketuban pecah dini, kalau ibu lahir ketubannya pecah tuh dikasih antibiotik. Si ibu dikasih antibiotik, si bayi juga kalau dia ada secara klinis infeksi dikasih antibiotik. Awal kelahiran bayi memang pemberian ASI itu paling tinggi bisa menekan kematian. Ya. 13% dibandingkan yang lain cuma 1%, 2%, 3% gitu ya. Saya khawatir ini ditangkap masyarakat sebagai udah kasih ASI beres. Gitu ya. Coba slide lagi. Sebetulnya nggak begitu ya. ASI itu di awal namanya kolostrum itu penuh antibodi. Cuma 5-7 hari antibodinya tuh tinggi sekali. Ya. Kemudian di akhir-akhir ada nggak? Ada, tapi dia semakin encer. Maka saya biasanya atas ya. Jadi saya biasanya kalau di rumah sakit nih Bapak yang baru nih terutama ya, kolostrum itu saya selalu setetes pun jangan hilang dari bayi. Makanya disuruh skin to skin kontak, disuruh rawat gabung supaya kolostrum yang ada di awal kelahiran itu satu tetes pun jangan sampai enggak ada. Kebetulan bayi-bayi baru lahir itu kan mau netek terus dia, maunya sama ibunya aja terus. Sebetulnya itu ada untungnya karena dia mendapat antibodi yang maksimal, ya. Jadi semua yang kita kerjakan di awal itu memang semua untuk si bayi gitu, ya. Tapi itu sekali lagi dia dengan bertambahnya usia dia akan berubah jenis ASI-nya ya. Jadi si kolostrum tadi nih dia komponennya antibodinya ada di ASI di transisi dan matang ini setelah usia di atas 14 hari, tapi dia lebih encer. Gitu ya, misalnya di hari pertama itu bisa sampai 1 juta antibodi kayak tentara deh gitu ya. Besoknya berkurang dia, besoknya berkurang lagi dia, sampai waktu di sini tuh tinggal 1000 gitu ya. Jadi tentara itu lama-lama berkurang. Nanti Dokter Piprim nerangin, vaksinasi itu tempatnya untuk mempertinggi dan untuk membuat kekebalan seumur hidup terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Gitu ya, nanti Dokter Piprim banyak nih jelasin. Slide. Nah ini tadi ya, kolostrum itu ini nih kandungannya banyak sekali ya. Antibodi, sel darah putih, ini semua kekebalan ya. Terus ini growth factor. Ini ya yang kita lihat, ini kita lihat fungsinya banget tuh kalau ibunya lecet. Makanya saya biasanya kalau ibu puting lecet itu saya jarang sekali anjurkan pakai salep. Ya, Dokter Objin kan biasa suka kasih salep. Bukan nggak boleh, tapi si kolostrum ini jauh lebih lengkap komposisinya. Sehingga biasanya kalau dioles tuh 1 hari besok sembuh dia. Karena ada ini semua, termasuk ini growth factor ini kan yang merangsang pertumbuhan epitel. Nah ini juga terjadi di usus. Gitu ya, slide Mbak. Ini ususnya bayi nih ya, kalau baru lahir semakin sakit bayi, semakin prematur bayi, ini semakin sedikit. Ini kalau dia kecil-kecil begini nih sebetulnya dia semakin tidak sempurna. Kalau dia matang dia jadi begini nih. Ya, kalau ditambahin ASI nih, tuh ini ada kayak barikade, jadi kayak ada antibodinya. Ya, karena itu saya sering kali
kalau saya mau vaksin rotavirus, nih mumpung ada dokter Piprim ya, saya sih tadi sepakat bilang, kalau kita kerjain sesuatu untuk bayi ibu, itu saya selalu, atau dokter Piprim, atau mungkin mudah-mudahan dokter semua, kita anggap bahwa kita mempunyai bayi itu. Baru kita bisa lebih jernih berpikir. Ya, andai itu bayi saya kerjain nggak vaksinnya? Tentu saja sebagai orang tua saya mau berpikir kritis, perlu nggak vaksin itu saya ambil? Pasti bukan karena ibu tidak punya uang atau bapak tidak punya uang, tapi pasti ingin safe nggak untuk bayi kita, gitu ya. Saya tadi bilang sama dokter Piprim, rotavirus adalah salah satu vaksin yang saya diskusikan dengan orang tua, pada orang tua yang bayinya full eksklusif ASI. Ya, kenapa begitu? Karena ibu nggak disuntik rotavirus ya sama saya ya, nggak. Ibu bayinya umur berapa? 5 bulan ya. Rotavirus itu biasanya vaksin diberikan maksimal 6 bulan. Kenapa? Karena memang daya pencegahannya dia paling bagus kalau kita kerjain di bawah 6 bulan. Kalau pemberian ASI biasanya justru eksklusif ASI 6 bulan itu proteksinya di situ yang agak bagus, walaupun nggak semuanya bagus ya, kadang-kadang 2 bulan ada bayi ASI itu udah batuk pilek. Itu saya biasanya udah vaksin, IPD saya vaksin ya. Kemudian ada tadi itu yang ditaruh di daycare mencret ya, baru umur 3 bulan ditaruh di daycare 3 minggu diare. Saya sarankan rotavirus aja, karena apa? Kalau daycare itu nggak bisa dia netek langsung ke ibu, pakai sendok nggak mau, pakai dot mereka. Terus pakai ASI perah yang dari kulkas, sama antibodinya kan dia lebih taruh di freezer lebih mati. Artinya bayi itu akan perlu perlindungan. Gitu ya. Tapi kalau ibunya di rumah terus nempel terus sama ibunya gitu ya. Biasanya sih infeksi rotavirus itu biasanya sih karena tadi ini, karena ada apa nih yang jarum-jarum tajam ini di ususnya. Di samping ASI sendiri akan bikin asem, mati dia kalaupun dia masuk. Gitu ya. Jadi rekomendasi IDAI itu dibuat tentu saja dengan diskusi supaya Bapak Ibu mengerti, gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa berarti rotavirus nggak perlu, tetap perlu. Apalagi kalau kita lihat faktor resiko yang ada pada bayi. Jadi saya selalu kalau jawab vaksin ini perlu nggak, saya selalu bilang tergantung faktor resiko. Tapi kalau DPT, BCG, campak, hepatitis B itu polio apalagi harus, gitu ya. Slide. Nah ini mungkin kalau yang rajin sekali saya kayak ibu ini tiap bulan datang ya, kayaknya udah pernah lihat slide ini. Tapi saya mau kasih lihat, kenapa sih saya ngotot banget gitu ngasih ASI? Ya, padahal itu sebetulnya mempersulit pekerjaan saya juga loh sebenarnya ya, karena saya terus terang saya harus betul-betul membimbing ibu di awal, bahkan sebelum hamil kita udah edukasi supaya ibu nggak begitu lahir bayinya cengar-cengar nangis malam langsung aja kasih susu formula. Kalau kita memberi susu formula, yang paling untung dari pilihan orang tua yang keliru itu adalah rumah sakit. Kita dokter anak, untung kenapa? Karena dia bayinya diem selama di rumah sakit 3 hari doang. Setelah di rumah, itu urusan bapak ibu kan. Tapi kalau menyusui, itu saya waktu pertama kali membawa program ASI ke Bunda, itu saya dimarahin orang semua. Ya, tapi saya selalu melihat bahwa bayi yang kita bikin itu adalah nanti bayi yang bagus. Jadi saya sebetulnya atau ibu-ibu yang di rumah begadang tiap hari sampai 2-3 bulan mungkin itu beratnya cuma di awal. Kesitunya lebih ringan. Ibu ya 5 bulan belum pernah sakit kan? Belum pernah sakit. Ada yang 12 bulan belum pernah sakit gitu ya. Tapi ada nggak yang sering sakit? Bisa. Kalau dia punya bakat alergi misalnya gitu ya. Nah, seperti ibu bayinya baru umur 3 hari, kelihatan tuh dia punya bakat alergi. Nanti kita lihat mudah-mudahan dia bisa proteksi benar. Artinya mungkin di rumah jangan ada karpet misalnya ya, jangan pakai AC terus. Ada prasyarat supaya kita bisa, kan ibu semua pengen hidup natural, ada syaratnya. Ya, kalau dimulai dengan susu formula biasanya nggak bisa Pak hidup natural. Ya, tapi kalau dengan menyusui itu modal pencernaan itu udah dibikin bagus. Ya, di samping modal-modal lainnya. Ya, ini mau memperlihatkan ini bedanya ASI dengan susu formula ya. Kalau susu formula itu proteinnya besar. Saya selalu bilang bahwa ASI untuk otak, susu formula untuk otot. Artinya bayi-bayi formula akan lebih gemuk-gemuk. Karena mereka memang sumber proteinnya berasal dari susu sapi, di mana proteinnya itu jenisnya kasein. Itu lebih besar-besar dia molekulnya. Artinya kalau kadang-kadang ibu compare, kok anak saya kecil ya? Tapi saya sekarang karena sangat terobsesi dengan menyusui juga harus gemuk. Jadi saya sangat hati-hati dalam memberikan
MPASI. Artinya kalau dia nggak bagus anaknya 4 bulan saya kasih MPASI. Walaupun programnya 6 bulan. Jadi artinya gini, program itu sih 6 bulan tapi tetap kita harus lihat bayinya itu di mana nih tempatnya. Seperti bayi ibu ya, yang saya bikin 4 bulan ya bu ya. Bayinya datang waktu saya kecil gitu ya. Kalau saya terusin kecil gagal tumbuh dia. Ya, jadi saya kasih 4 bulan. Tapi bayi ibu 5 bulan belum dapet karena apa? Bayinya besar. Gitu ya. Jadi artinya mungkin perlakuannya akan sangat berbeda. Karena kita yang kita hadapi adalah apa ya? Satu-satu orang gitu. Kalau community 6 bulan. Apalagi untuk negara-negara seperti kita, di mana bayinya banyak sekali, 82 juta katanya anak kita itu, ya. Terus kematian kita itu tinggi sekali, 37 ya Prim ya, 37 promil, ya kurang lebih ya. Jadi artinya kita itu anak kita lahir itu di lingkungan yang penyakitnya tuh tinggi gitu, ya. Maka vaksinasi itu menjadi sangat penting. Slide. Kemudian ini yang komposisi tadi kan proteinnya dia susu sapi lebih tinggi, tapi rupanya dia kualitasnya lebih jelek. Kenapa? Ini saya bukan jualan, saya tuh menjual sesuatu saya nggak dapat profit sama sekali. Karena ASI itu ibu semua punya. Ya, kalau formula kan ada profitnya, tapi kalau ASI itu kan ibu pabriknya ada di ibu semua. Jadi betul-betul saya bukan menghasut, supaya ASI nggak begitu, tapi saya mau bahwa ibu tahu pilihan ibu. Apalagi kalau yang baru-baru lahir yang berjuang menyusuinya tuh baru 1 bulan, 2 bulan gitu ya, kayaknya lama banget ya, 2 tahun gitu ya. Tapi tolong pikirkan baik-baik sebelum ibu pindah, misalnya mau enak dok biar gendutan dikit, biar saya bisa jalan-jalan gitu ya. Saya juga pernah menyusui, pasti halangan itu tinggi. Tapi ibu ingat-ingat bahwa yang saya jelaskan sehingga ibu waktu milih, ibu lebih mementingkan kepentingan bayi ya atau anak ya. Ini adalah ASI dan susu sapi. Tadi saya udah bilang, kalau formula itu proteinnya lebih banyak memang, tapi kualitasnya 80% adalah kasein. Ini jenis protein yang membuat bayi itu lebih gemuk, lebih kenyang, bayinya akan lebih tidur. Itu jelas banget kalau yang baru umur sehari, 3 hari ya, 2 minggu, tapi nanti umur sebulan mulai dia teratur. Karena lambungnya udah lebih gede, kemampuan minumnya udah lebih banyak, produksinya juga udah lebih teratur. Tapi kalau baru umur sehari, 2 hari, 3 hari, nggak tidur-tidur ibu malam. Ya, tapi ingat bahwa yang kita berikan tadi, ya, kalau di awal kolostrum, kesananya tetap antibodi itu ada. Ingat usus tadi, ingat yang kita bikin usus yang bagus. Usus adalah salah satu organ yang terbesar dalam tubuh manusia. Saya selalu berpendapat bahwa kalau mau sehat, usus kita harus dibikin sehat. Artinya lifestyle kita terhadap makanan harus bagus. Ya, sama dengan bayi. Ya, nah kemudian kalau ASI, ini nih jenis antiinfeksinya tadi di awal saya udah paparkan ya, ada imunoglobulin A. Ini laktoferin itu adalah jenis protein tertentu yang mengandung zat besi yang sangat tinggi. Itu paling tinggi di kolostrum. Ya, makanya nanti saat usia 6 bulan, saya di sini malah sekarang men-screening bayinya. HB-nya berapa, kadar zat besinya berapa. Perlu nggak kita kasih zat besi? Gitu ya. Jadi kita detail ya, kalau kita ikut rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak, itu 4 bulan memang diminta untuk memberi zat besi. Karena di ASI itu, makanya kalau hamil itu perlu kita makan zat besi yang cukup. Zat besi dapatnya dari daging, dari sayur-sayur gitu ya. Itu cukup supaya dia bisa memberikan bekal pada si bayi. Begitu dia usia 6 bulan, kebutuhan zat besi itu nggak bisa dipenuhi oleh ASI. Ya, maka dikasih suplemen zat besi. Tetapi kalau saya kan biasanya karena menghadapi orang-orang pinter atau kritis seperti ibu, bener nggak anak saya kekurangan zat besi? Saya membuktikan, biasanya saya tawarkan, yuk kita check up yuk. Check up dengan pemeriksaan darah, kita lihat nih sama-sama, berapa sih harusnya, gitu ya. Slide. Nah, ini tambahan. ASI itu di samping memberikan nutrisi, tadi nutrisi itu tadi ya, laktosa itu untuk otak, sumber kekebalan, dia juga memberikan stimulasi. Ya, jadi otak itu sebetulnya begitu lahir udah selesai dia tugasnya. Masih ada 10% untuk berkembang. Ini sinaptogenesis atau mielinisasi ini adalah tugas atau fungsi otak yang belum selesai dan terjadi setelah lahir. Nah, proses menyusui itu terjadi pada ini, otak saat menyusui itu, coba keluarin Mas. Coba pencet lagi Mas. Udah,
Nah, ya, tadinya dia pelan, ya. Nah, begitu dia terselimuti ini yang kayak sosis nih, ya. Dia tuh tadinya tuh telanjang kalau baru lahir. Terus dia diselimuti oleh namanya mielin. Mielin itu adanya di ASI tingginya. Tapi jeleknya nih laktosa, ya, laktosa yang bikin mielin tadi nih, yang bikin anaknya tuh jadi kalau dapat rangsangan dia kayak langsung nangkep, jadi bisa langsung alert ya. Kalau pada bayi-bayi ASI itu kan DHA-nya tinggi sekali di ASI. Entah kenapa saya lihat bayinya itu kayaknya lebih alert gitu. Saya jarang sih punya bayi susu formula, tapi saya punya beberapa. Tapi di awal itu beda banget, bukan hanya batuk, pilek dan segalanya beda, dan diare apalagi nggak pernah saya punya bayi-bayi ASI diare itu jarang sekali. Tapi anaknya itu lebih mengerti, lebih memahami, dan yang sangat-sangat membuat kita pekerjaannya lebih mudah adalah motherhood ibu itu lebih keluar dia, rasa keibuan ibu itu lebih keluar. Ya, jadi sebetulnya kalau kita menghadapi bayi ASI itu, di samping bayinya modalnya bagus, ibu-ibunya itu udah dibentuk sedemikian rupa menjadi seorang ibu. Gitu ya. Ya, jadi ini saya seringkali paparkan. Jadi menjadi seorang ibu yang sensitif. Ya, jadi kalau ibu-ibu datang ya, terus ibu bilang, anak saya rewel, nggak tahu kenapa dok gitu. Ini seorang ibu menyusui. Saya rada nggak berani bilang, oh bu nggak apa-apa gitu. Jadi saya harus mencari kenapa ya dia bayinya rewel. Karena yang ngomong itu ibu menyusui. Yang biasanya lebih punya motherhood atau sensitivity yang jauh lebih tinggi daripada saya. Saking saya percayanya sama naluri ibu menyusui, jadi saya seringkali malah mendengar apa sih keluhannya ibunya gitu. Kalau ibunya bilang ada sesuatu yang kayaknya nggak jelas deh bu, kenapa saya cari, nggak jelas gitu. Saya jarang bilang nggak ada apa-apa. Ya, saya akan selalu analisis, mungkin ini gitu. Ya, karena ibu biasanya akan punya motherhood itu. Katanya menurut penelitian, motherhood itu terbentuk setelah ibu menyusui 6 bulan. Makanya saya kurang setuju kalau ibu hanya memberi ASI perah saja. Ya, menyusui itu adalah satu proses stimulasi dan menjadikan seorang perempuan menjadi ibu. Itu sih bukan kata saya ya, tetapi banyak reference yang mengatakan begitu. Tapi di real saya mengatakan, saya menemui juga hal yang sama. Mungkin saya yang udah pernah ketemu saya sih udah bosan kali dengar cerita ini. Tapi saya pernah punya pasien yang tomboy sekali, lahir bayinya 2,2 ya, jadi 35 minggu ya. Itu benar-benar tomboy kayak laki. Waktu saya suruh menyusui dia nggak mau, geli dia. Orang dia kayak laki, dia nggak suka sama bayi, tapi sukanya sama kucing. Ya, kucing dia suka, dia kucingnya ada 15 kata di rumahnya. Tapi saya pelan-pelan, dia belum siap nih. Jadi saya suruh perah aja deh, perah, kasih pokoknya kalau kasih ya. Tapi pelan-pelan bu ya, kita belajar nyusu ya. Di rumah sakit kan 3 hari tuh, hari pertama belum mau nyusuin. Hari kedua belum mau, udah mau pulang nih sampai saya rawat 5 hari waktu itu. Mau pulang nih, dia akhirnya mau. Terus suaminya kebetulan kayak bapak nih, baik. Bapak-bapak yang di sini baik-baik nih. Jadi dia yang, jadi ASI perah terus dikasih sama. Tapi pelan-pelan 2 minggu ketemu, sebulan ketemu, akhirnya dia mau menyusui. Apa yang terjadi? Setelah usia 5 bulan ya bayinya itu, si ibu itu jadi perempuan bener dia. Bener. Jadi jalannya itu feminim gitu ya. Jalannya itu gak kayak gagah gitu. Ya, tadinya tuh gagah banget gitu. Terus apa namanya kan kalau kita menolong ibu itu kan kerasa, kalau ditolak itu kerasa. Kita yang membantu aja kerasa, apalagi bayinya, gitu ya. Jadi lentur dia, gitu. Saya selalu menggambarkan ibu itu punya falsafah hidup, memberi tak harap kembali gitu. Ada lagunya tuh ya. Ya jadi artinya itu, menurut saya itu ibu itu seperti itu. Tapi kalau ibu masih begini nih, saya mau kerja dok, gimana dok ya? Saya jadi nggak bisa kemana-mana dok. Belum. Saya biasanya sabar menunggu, belum gitu. Ya, teruskan aja. Ya, jadi bapak-bapak, kalau bapak sekarang mendampingi ibu menyusui, bapak mungkin dia kurang tidur segala itu worth it. Nanti kita dapat hasilnya, kita dapat istri yang sensitif, bukan hanya untuk anaknya dia biasanya, terhadap lingkungan. Makanya sekarang kan ada asosiasi ibu menyusui Indonesia itu, dia kan sebetulnya ngapain dia repot-repot bantuin orang lain, ya. Karena sensitivity dia terhadap keluarga dan lingkungan jadi timbul, gitu ya. Nah ini tadi balik lagi ke stimulasi ya.
Proses menyusui, proses memberikan ASI langsung ke payudara itu, kita bilang menyusui, ya, itu adalah proses memberikan stimulasi, ya. Jadi kalau yang baru-baru, karena suara nafas ibu, suara jantung ibu pasti secara nggak langsung akan elus-elus tuh anaknya. Itu adalah proses stimulasi karena panca indera bayi itu sejak lahir, pendengaran, bau, ya, itu sangat sensitif, apalagi kita peluk. Jadi bau tangan itu tidak ada ya pada bayi. Ya, slide. Nah, itu justru membuat bayi itu lebih pinter, lebih sensitif, ya. Ini kita mulai masuk nih ke imunisasi dan fungsi ASI, ya. ASI memang tadi saya udah bilang dia memberikan sistem kekebalan, memberikan dia bekal kekebalan pada bayi. Tadi kan ususnya ada paku-pakunya ya, yang namanya imunoglobulin A, sekretorik, ada makrofag yang kalau masuk dia kayak dipeluk tuh si virus atau bakteri, dimatiin. Itu ASI fungsinya itu. Di samping ASI itu asam dia, sehingga ususnya bayi itu asam. Jadi kalau dia masuk kuman mati karena asam. Tetapi jeleknya adalah kalau ibu tidak mengganti pupnya dia, merah dia kulitnya. Jadi kalau saya sering menasehatkan di awal itu akan sering kali pup ya. Jadi tadi ada yang, kaget dok, anak saya diare nih, umurnya baru 2 minggu, naiknya 700 gram dalam 2 minggu, tapi diare bayinya. Padahal bukan diare karena laktosa tinggi. Laktosa itu bikin pup dia, cuma laktosa itu sifatnya asam. Jadi kumannya mati di usus, tapi kulitnya bisa merah dia kalau kita nggak cepat mengganti. Jadi di rumah kalau bayinya nanti udah mulai sering pup ya, kalau yang baru 3 hari kan baru sedikit tuh pupnya, tapi coba nanti lihat minggu kedua tuh lebih sering, sebanyak nyusuin. Nyusuin kan 12 kali, minimal lagi tuh 12 kali. Bisa 20 kali, artinya pupnya bisa 20 kali 2. Jadi artinya dia akan sering sekali pup ya, waktu pertama ya, tapi nanti pelan-pelan dia akan berkurang. Karena enzimnya si bayi akan cukup sehingga laktosa yang tadinya tinggi, dia akan diolah sempurna. Sehingga pupnya lama-lama akan berkurang gitu ya. Nah kita balik lagi nih, tadi namanya tuh kekebalan non-spesifik, yaitu memberikan kekebalan pada ususnya, bikin asam supaya mati kumannya di dalam situ gitu ya. Tetapi ini tadi ya, ini kan kekebalan itu, ini mungkin Piprim juga bicara ya tentang ini ya. Ya, ini mungkin dokter Piprim lebih lanjut, tapi maksudnya kekebalan yang dimaksud adalah yang non-spesifik. Kalau imunisasi itu kekebalannya spesifik. Ya, nanti dokter Piprim akan, misalnya kalau dikasih polio, dia keluar tuh antipolionya, spesifik dia. Ya, kalau non-spesifik, general gitu ya. Kemudian, slide. Nah, bayi baru lahir sebetulnya dia mengalami tiga hal ini untuk mendapat kekebalan. Nomor 1, saat di dalam kandungan, dia tuh kan steril. Air ketuban itu kan tidak ada kumannya. Ya, kalau ada sesuatu dalam kehamilan, biasanya bayinya sampai distres ya, terus pup dia, nah itu dia jadi tidak steril. Makanya tadi begitu lahir ketubannya warnanya hijau. Nah itu berarti bayinya pup tuh di dalam, jadi tidak steril dia. Sehingga biasanya karena bayinya distres. Ya, sehingga, tapi aslinya dia ini nggak ada kumannya di dalam. Nah sekarang dia mau dikeluarkan, dilahirkan kan. Nah proses kelahiran itu sendiri itu membuat satu sistem kekebalan. Kenapa kelahiran spontan sama seksio jauh lebih bagus kelahiran normal? Karena kelahiran normal itu sebetulnya ikut berperan dalam memberikan kekebalan alamiah. Vagina kan ada kumannya. Kalau seksio kan karena kita mau buka perut ibunya kan harus dibikin sesteril mungkin. Tapi apa yang kita lakukan supaya dia tetap dapat kekebalan alamiah yang baik? Slide Mbak. Nah ini dilakukan sama kita yang menolong seksio. Dikerjain skin to skin kontak atau IMD. Ya ini sebetulnya kalau seksio itu harus kita kerjain. Kecuali kan syaratnya ada ya. Ibunya harus bagus, bayinya harus bagus. Ini bayinya kembar. Saya cuma mau kasih lihat. Kalau ibunya satu, itu ibunya sih pasti satu ya. Kalau bayinya satu, kalau bayinya satu, itu bayinya satu, payudaranya 2. Orang tuanya kan 2 ya, ibu dan bapak. Itu udah pasti gampang. Ini saya mau kasih lihat bahwa ini salah satu yang saya bantu, sekarang udah umur 2 tahun ya. Itu kembar bayinya, bayi tabung 2. Kan kalau bayi tabung jarang yang 1, 2 biasanya. Ya, udah kecil-kecil 2. Ini ibu ini kita lakukan skin to skin kontak, sekarang udah 2 tahun dan tetap menyusui.
Jadi kalau ibunya cuma satu, anaknya cuma satu, ya itu pasti bisa asal kita mau. Ya, terus hal-hal atau kaidah-kaidah menyusui itu jangan diganggu. Seperti misalnya saat di rumah sakit, ini sekarang kan ada beberapa yang masih di rumah sakit, itu jangan dikasih suster si bayi, walaupun itu lagi besuk, walaupun itu malam, gara-gara kita pengen tidur nyaman gitu. Karena apa? Itu akan membuat produksi turun, kemudian bayi juga jadi lebih tidak sensitif untuk menyusui, karena dia punya refleks isap, ya refleks primitif ya, routine refleks kalau dia ada bau ibunya kepengen menyusu. Ya, coba ingat-ingat ya, pernah lihat lahir anjing? Ya, itu kan dia kalau enggak dijilat-jilat sama ibunya ke kita ya. Kita kan sebetulnya termasuk mamalia juga. Ya, jadi kalau yang masih di rumah sakit, saya mohon nanti pun di rumah walaupun ibu punya babysitter, walaupun ibu punya ruang sendiri, jangan dipisah dulu. Supaya nyusunya bagus. Supaya kita bisa mempunyai anak yang kekebalannya alamiahnya bagus, dan tadi ibu menjadi seorang ibu dan bayi mendapat stimulasi optimal di awal. Ya, slide. Sorry mas, balik lagi mas. Jadi ini namanya hygiene hypothesis ya. Jadi dia memberikan kesempatan si bayi yang dilahirkan secara steril itu untuk kontak ke kulit ibunya yang ada kumannya. Itu sebetulnya salah satu pesan dari skin to skin kontak itu. Makanya saya di sini walaupun seksual bagaimana susahnya, kalau bayinya bagus, ibunya oke, ibunya tidak hipertensi, ibunya tidak pusing gitu, saya selalu menyempatkan diri untuk memberikan skin to skin kontak. Walaupun itu secara secara tim itu pasti mengganggu anestesi, mengganggu kerjanya obgyn, tapi saya minta selalu untuk mengerjakan. Tapi kalau lahir normal, oh itu lebih enak lagi, lebih panjang kita bisa kerjain. Terus supaya kita bisa seperti lahir normal, apa yang kita kerjain? Rawat gabungnya kita cepetin. Ya jadi rawat gabung itu kalau di kita tuh 4 jam, udah diteleponin sama saya. Ibu yang tadi udah jam 6, jam 10 nih, sekarang udah naik belum? Saya selalu itu yang saya kerjain. Memang sih Bapak Ibu mungkin tidak melihat kerja kita, tapi itu yang kita kerjain. Jadi kita bekerjanya secara tim. Jadi saya tinggal BB, ada suster kita tuh yang koordinator, tadi Ibu masih di OK udah naik belum? Ya, jadi Ibu Niken itu yang kita kerjain ya. Jadi terus kemudian saya selalu ngajarin orang tua, pokoknya kalau di rumah sakit, kalau susah ngebel aja. Karena tugas kita adalah membimbing ibu bapak supaya begitu pulang, 1 bayi udah canggih, 2 ibu udah tahu skillnya udah. Karena 3 hari itu sebentar. Ya, jadi harus dikerjain supaya nanti begitu pulang ibu sudah pinter di rumah, ya. Jadi udah tahu, kalau gini bayinya pengen nyate, kalau gini posisinya belum betul nih. Gitu ya. Jadi kita ajarkan. Dan itu 24 jam. Kita memang tugasnya itu, ya. Slide. Nah, ini tadi ya, tadi ini saya udah ceritain. Jadi kalau kolostrum itu segini nih, 1-3 juta. Kenapa kok di-range-kan gitu? Itu kalau hari pertama 3 juta, hari kedua turun lagi, hari ketiga turun lagi gitu. Terus ini asimatur cuma 1.000 masih. Jadi tadi saya ketemu kebetulan yang di daycare tadi tuh ya, mencret bayinya. Kok mencret ya? Saya jarang soalnya punya bayi ASI itu diare. Jadi saya cari, di daycare ternyata, daycare kan nggak mau banget pakai sendok apalagi ya, maksudnya pakai dot mereka biasanya. Itu kan juga nggak bisa kita jaga kesterilannya. Belum lagi, yaitu kalau bayinya masih pengen muntah kan ditaruh dulu, dibuka. Padahal yang dikasih adalah ASI perah yang sudah di freezer. Jadi saya selalu untuk ibu-ibu bekerja, ini saya selalu bolak-balik tekankan, kalau ASI perah itu jangan dieman-eman, dia bukan kayak uang. ASI perah yang ditabung itu yang dikasih dulu justru yang seger. Tapi kalau yang di freezer itu yang dikeluarin dulu, yang pertama kita masukkan. Yang first in, first out itu berlaku untuk yang di freezer ya. Tapi kalau misalnya besok mau, hari ini kita dari kantor bawa 300 cc gitu ya. Yang besok dikasih itu yang baru itu. Bukan yang di freezer. Di freezer itu betul-betul untuk backup. Jadi kadang-kadang ibu-ibu bekerja nggak pakai tuh yang di freezer saking udah bawa lagi dari kantor. Gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita ke kantor jam 6:30, kita udah bangun nih jam 1 misalnya ya. Atau jam 2 gitu, itu bertahan ASI perah yang belum masuk kulkas itu 6 jam. Jadi kalau misalnya ibu berangkat ke kantor jam 5 atau jam 6, misalnya kita memerah yang jam 2, itu kasih duluan. Jadi itu masih ada tadi tuh, senjata tadi tuh, leukosit, makrofag gitu. Tapi kalau dia masuk kulkas yang bawah, itu rada mending. Tapi kalau di freezer, itu mati dia antibodinya.
Tapi tetap dibandingkan dengan susu formula, dia lebih bagus. DHA, laktosa, segala macam-macam. Cuma antibodinya dia lebih berkurang atau tidak ada kalau di freezernya lama. Ya, biasanya kalau yang di bawah itu kualitasnya lumayan. Yang di ASI perah yang belum masuk kulkas itu lebih bagus lagi, sama seperti yang di tempatnya. Bedanya apa? Proses menyusui itu yang berbeda. Kalau kita pakai sendok atau pakai dot, itu tidak menyamai proses menyusui ya. Jadi kadang-kadang yang kalau kita pakai dot itu katanya nih ya, baunya ibu itu bisa nggak kecium sama si bayi daripada dia menyusui langsung. Gitu ya. Jadi maksudnya yang udah pakai ASI perah itu jangan merah-merah dulu. Tetap harus menyusui. Ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi, ASI sifatnya tidak spesifik, ya. Jadi tidak ditujukan untuk penyakit tertentu. Saya kemarin 2 bulan lalu merawat anak dengan pertusis, ASI eksklusif. Usianya baru 2 bulan. Ya, ibunya batuk melulu, belum sempat saya DPT. Ya, tapi ibunya nih rupanya batuk-batuk kayak biasa. Rupanya itu kumannya pertusis, di bayi kelihatan jelas. Dicek darah segala, untung ketemu gitu ya. Jadi kita tetap kasih obat, antibiotik 10 hari. Sembuh dia, begitu sembuh langsung kita vaksin DPT. Gitu ya. Jadi itu mungkin nanti dokter Piprim banyak menjelaskan tentang itu. Tapi itu salah satu. Kenapa sih kalau ASI itu tetap harus kasih? Memang ASI itu tidak menjamin karena dia non spesifik, bukan penyakit-penyakit yang spesifik gitu. Ya, slide Mbak. Mas slide ya. Oke. Ini saya cuma mengulang ya. Kalau yang saya selalu berpendapat harus sehat. Jadi ini kalau ASI ini usus ya. Usus kalau bayi baru lahir sebetulnya dia belum bagus. Jadi ditambal nih. Jadi di coating sama si ini tadi protein-proteinnya ASI. Nah, kalau susu sapi ini gede-gede banget nih. Gedenya itu untungnya di kita cuman kita lihat bayinya tidur. Ya, bayinya gendut. Itu impact dari ini. Tapi inflamasi terjadi terus di dalam. Inflamasi itu ya itu kayak alergi lah dia gitu. Terus tidak, karena dia sifatnya bukan ASI, tidak asam, jadi bisa kuman tuh senang sekali di susu. Karena itu kan susu itu cepat basi, jadi kita nggak boleh tuh misalnya ntar sayang gitu misalnya ya. Nah, itu juga kan gampang sekali dia buka tutup botol, jatuh lagi tutupnya, tak ini lagi, itu kan kita memang nggak lihat kumannya gitu. Ya, slide. Nah ini juga untuk membedakan aja. Kalau di kuman di ASI ya, kuman di ASI ini adalah kuman bifidus ya, kuman yang memberikan proteksi justru. Kalau di bayi-bayi formula nih lihat, ya malah dia bersaing dengan kuman-kuman yang jahat-jahat justru. Ya, slide. Jadi itu untuk menggambarkan bahwa bayi itu dapat dia kekebalan secara non spesifik gitu ya. Ini yang seringkali apa ya? Orang tua yang anti vaksin seringkali mengatakan kan udah dapat kekebalan dari ibunya. Iya kalau ibunya sakit itu. Misalnya sakit cacar air, ya ibunya sakit cacar air boleh nggak nyusu? Boleh, tapi nggak boleh langsung. Bolehnya ASI perah, karena ASI perah itu kan antibodi cacar airnya masuk dia. Ya, sehingga memberi proteksi pada si bayi. Kalau si ibunya flu boleh nggak? Boleh. Karena anti flu-nya jadi terbentuk, jadi kayak memberikan vaksinasi pasif tapi. Vaksinasi pasif itu sifatnya sementara. Ya, sebentar. Paling si ibu kan kalau flu itu kan paling 7 hari, 10 hari dia ngeluarin itu, dia memproteksi betul. Tapi sifatnya mudah dihancurkan oleh sistem kekebalannya sendiri. Gitu ya. Jadi betul sih ibu yang sakit dia memberikan kekebalan, tapi tadi sifatnya tidak spesifik. Ya, jadi tidak untuk penyakit tertentu gitu. Ya, slide. Dan kalau ibunya sakit gitu ya, kalau ibunya nggak pernah sakit cacar air misalnya, ya udah dia bisa kena sakit cacar air berdua malahan, gitu. Ya itu fungsinya vaksin ya. Nah ini hanya untuk menggambarkan, malah program vaksin itu menguntungkan bayi ASI. Katanya titer ini salah satu penelitian, titer antibodinya jauh lebih tinggi, gitu ya. Karena di ASI sendiri itu juga ada limfosit namanya ya, yang membuat kekebalan itu. Jadi bayi ASI dikasih vaksin malah lebih bagus dia respons dari kekebalannya. Ya, ini mungkin yang terakhir ya, slide. Nah ini cuma mau kasih lihat, kenapa dikasih vaksinasi campak umur 9 bulan paling cepat. Karena ibu masih tinggi antibodinya, sehingga kalau kita vaksin bukan bahaya sih, dihancurkan vaksinnya sama si ibu. Namanya maternal antibody. Ya, jadi dia harus turun dulu, ada beberapa vaksin yang kita nggak boleh kerjain di awal, bukan bahaya buat apa sih, tapi dia jadi dihancurkan oleh ibunya sendiri, antibodi ibunya sendiri.
Jadi dia harus dikasih di usia tertentu. Jadi kalau campak 9 sampai 12 bulan ya. Vaksin itu banyak sekali, tapi dimanapun ibu mengerjakan vaksin, ibu berhak untuk tahu ini apa yang dikerjain, tujuannya untuk apa, penyakitnya kayak apa. Ya, jadi harus. Kemudian yang kedua, jangan nggak tahu vaksinnya apa. Sering ya kalau ibu tiba-tiba datang, ya udah didobel vaksinnya. Karena apa? Karena ibu juga nggak peduli gitu. Kita juga dokter manusia. Ya, jadi biasanya tuh ada pencatatan yang kita harus catat betul. Ya, ini vaksin apa? Gitu. Jadi kitanya juga jadi tahu. Kemudian berikutnya vaksinnya apa? Tanyakan karena vaksin itu banyak sekali dan berkali-kali diberikan. Ya, slide. Oke, ini saya rasa kesimpulan dari yang tadi mudah-mudahan jelas. Nanti mungkin Dokter Piprim yang lebih spesifik. Ya, mudah-mudahan informasinya Dokter Piprim tidak membuat ibu takut, tapi mengerti kenapa vaksin itu perlu. Gitu. Ya, terima kasih Dokter Piprim ya.